Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Doaan Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Nah, sebelumnya untuk mengawal pembelajaran kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua untuk itu. Dijamin oleh Sina. Satu, dua, tiga. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, barulah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya bersilakan. Sekarang kita buka pembelajaran kali ini yaitu pendidikan Pancasila. Kira-kira kemarin kita sudah belajar tentang apa? Melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Menjaga keaslian budaya Indonesia. Seperti apa saja toh budaya Indonesia itu? Seperti halnya dengan tari dan tarian, seni dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengenal batas wilayah yaitu pada video. Ya. Yaitu tentang negara Indonesia. Nah, di sini kira-kira negara Indonesia itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu negara Indonesia itu apa maksudnya? Arti dari negara Indonesia itu apa? Mungkin ada yang bisa? Abiasa? Bibi ya Bibi. Kok ketawa lah. Jadi di sini makna dari negara Indonesia itu adalah kita memiliki atau kita ini adalah bagian dari Indonesia. Nah di sini tolong Zidna bacakan pada materi yang A yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki beberapa sebutan seperti Jawa, negara Afrika, negara Malaysia, Nusantara, dan yang paling juga adalah negara kepulauan. Tahukah kamu mengapa Indonesia disebut negara kepulauan?
Indonesia itu negara kepulauan karena terdiri dari sebuah gugusan pulau. Negara kepulauan adalah suatu negara yang wilayahnya terdiri atas gugusan pulau-pulau besar atau kecil. Sebenarnya Indonesia tidak terjadi oleh satu pulau besar saja, ataupun hanya beberapa pulau, melainkan dengan pulau-pulau. Nah, terima kasih Sekarang. Di sini maksud dari pembelajaran ini yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan. Kira-kira kita ini tinggalnya di mana toh? Nah, di Indonesia. Di pulau mana? Pulau Jawa. Jawa itu ada tiga bagian. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itulah bagian dari Pulau Jawa. Seperti kita, itu bagian dari Pulau Jawa yang berada di Jawa Timur. Jawa Timur itu kira-kira bagian sebutannya apa saja? Kabupaten atau kecamatan atau provinsi? Provinsi. Jadi Jawa Timur itu merupakan provinsi yang berada di Indonesia. Bagian dari Pulau Indonesia yaitu Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kita akan melihat petanya di sini. Nah, kira-kira kalau melihat peta ini, kita itu berada di mana? Jawa. Di Jawa. Kira-kira dalam peta ini ada berapa pulau besar yang ada di Indonesia? 5. Ada berapa, Bibi? 5. Sebutkan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Boleh Mbak Najwa untuk menyebutkan? Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Yang belakang Mbak Najwa bisa baca? Apa Mbak Najwa? Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Nah, di sini kita berasal dari suku atau dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Salah satunya yaitu yang ada di Jawa Timur. Di sini saya mempunyai berpeta. Ini peta apa? Kalau ini peta apa? Peta Indonesia. Indonesia itu yang menggambarkan 5 pulau terbesar. Kalau kita yang ada di Jawa, ini peta apa? Jawa Timur. Kira-kira bisa baca Naya? Ayo. Orang-orang kasar, Nah, di sini tolong bacakan kali lagi Sita yang keras. Tujuan itu berlangsung melalui sambutan olahraga latihan stadion Renjeli itu maupun kesini nyambung berubah laporan besar situasi mempercepat kesimpulan malam besar kemajuan berkunjung Jember Bondowoso mengulangi bodoh melawan sangkam Pamekasan. Nah, di sini kalau kita sudah mengetahui peta di Jawa Timur ini, kita kira-kira tinggalnya di kabupaten mana? Bojonegoro. Di sini Bojonegoro sebelah mana? Bisa tunjukkan, Miss? Di sebelah. Iya, Bojonegoro itu berada di sebelah barat Kabupaten Lamongan. Ada yang pernah ke Lamongan? Saya. Ya, ada yang pernah ke Surabaya? Jadi, Jawa Timur itu ibu kota atau provinsi atau kota terbesarnya itu ada di Surabaya. Nah, kita berada di salah satu kabupaten yaitu Bojonegoro. Kalau kita sudah tahu tentang di Bojonegoro, untuk mengetahui batas dan wilayahnya bagaimana, kita lihat dalam peta Bojonegoro ini. Kalau pada
mempunyai yang namanya apa? Apa yuk? Perbatasan. Terus untuk mengetahui aku saya ini berada di utara, saya berada di selatan, berada di barat, harus menggunakan yang namanya apa? Kompas. Anggap saja ini kompas ya. Kompas. Kompas di sini terletak utara. Bu, kenapa utara itu di atas ya? Karena utara itu menjadi salah satu patokan daripada kompas. Ada 4 menurut patokan itu utara, selatan, terus di sini setelah kita mempunyai kompas untuk menentukan kita berada di wilayah yang mana, atau Bojonegoro itu terletak di mana? Bojonegoro itu terletak di mana, Cak? Misalnya Bojonegoro, ini wilayah Bojonegoro. Sebelah sananya berarti mana? Utaranya mana? Sebelah utara Bojonegoro itu kabupaten apa? Tuban. Berarti Bojonegoro di sini ya. Misal Bojonegoro. Terus di sini berarti ada kabupaten Tuban. Setelah Tuban, yang berada di timurnya Bojonegoro ini kabupaten mana? Bisa dibaca di Lamongan. Mana? Lamongan. Kabupaten Lamongan. Terus kalau kita sudah tahu, oh Bojonegoro berarti itu sebelah utaranya itu kabupaten Tuban. Kalau di timurnya ada kabupaten Lamongan. Sekarang bagian selatan, selatannya mana? Sina. Mana? Madiun. Kalau kita sudah mengetahui utaranya sebenarnya kabupaten Tuban, timur ada kabupaten Lamongan, selatan ada kabupaten Madiun. Kalau baratnya Bojonegoro ini berbatasan dengan mana? Yang kuning ini peta mana, Bapak? Jawa Tengah, yaitu tepatnya berada di Kabupaten Blora. Berbatasan dengan provinsi mana? Jawa Tengah. Nah, kalau sudah, berarti kita kan sudah bisa menentukan atau sudah tahu letak wilayah Kabupaten Bojonegoro. Berarti kalau ditanya sana itu dari mana? Dari Bojonegoro lah. Kalau kamu dari Bojonegoro, kalau berarti kabupaten yang utara setelah Bojonegoro itu kabupaten mana? Terus Bojonegoro itu berbatasan daerah timurnya dengan kabupaten mana? Lamongan. Terus di bagian selatan Bojonegoro itu berbatasan dengan kabupaten mana? Madiun. Kalau di sebelah barat Bojonegoro itu berbatasan dengan apa? Blora atau provinsi Jawa Tengah. Berarti kita sudah bisa menentukan letak wilayah suatu daerah. Nah, sekarang boleh saya minta pesan deh. Nah, ini kita kemudian itu Bojonegoro sini enggak ada. Berarti kalau di sini Kabupaten Tuban, kan Kabupaten Tuban ya? Kabupaten Tuban berarti selatannya mana? Perbatasan selatan dengan kabupaten mana? Bojonegoro. Terus yang ada di tenggaranya, tenggara itu pojok depan Mbak Nabila, ini kabupaten mana?
Lamongan. Nah, Kabupaten Lamongan. Sebelah timurnya Lamongan itu berbatasan dengan Kabupaten apa? Gresik. Nah, jadi Kabupaten Tuban berada di barat Kabupaten timur Kabupaten Lamongan ada Kabupaten Gresik. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Bila. Sekarang saya belum maju. Apa? Kan tadi Nadia sudah menyebutkan bahwasannya di Kabupaten Tuban, setelah Tuban itu di bagian tenggaranya ada Lamongan. Di timur Lamongan ada Kabupaten Gresik. Sekarang Mas Rafa, saya ingin tahu untuk menentukan letak wilayah Kabupaten ini Ngawi. Ngawi berbatasan dengan kabupaten mana, Mas? Madiun. Di timur Madiun ada kabupaten Nganjuk. Di timur Nganjuk ada kabupaten Jombang. Di sebelah timur kabupaten Jombang ada. Berarti kalau saya Mas Rafa tunjukkan letak Kabupaten Nganjuk. Nganjuk itu berbatasan dengan kabupaten di sebelah mana? Di sebelah timur berbatasan dengan mana? Kabupaten mana ini? Jombang. Berarti kesimpulannya Nganjuk itu di sebelah Nganjuk itu berada di antara Kabupaten Madiun dan Jombang. Beri tepuk tangan untuk masyarakat. Nah, kita sudah tahu sekarang kita akan membahas secara kelompok dan menjawab soal. Sekarang kelompoknya untuk Mas Mik ikut gabung kelompoknya Nah. Ikut gabung kelompoknya Nah kelas 1. Ini langsung dan membentuk lingkaran ini. Nanti saya kasih kesannya. Kita membuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Membentuk kelompok bulat. Itu biasa. Ayo. Mari ke sana. Ke sana, Mas.